Hari ini kita akan membuat nasi goreng Meksiko dan juga the most crispiest, the most luxurious, the most tastiest and wonderful potato wedges ever. Pokoknya kayak potato wedges yang kayak di bintang 5 restoran Michelin star. Tapi for your information aja, kemarin saya waktu rebus telurnya tapi jelas saya nggak menyerah begitu aja. Jadi kita lihat nanti hasilnya seperti apa ya. Kegagalan adalah awal dari keberhasilan. So, let's freaking do it. Di akhir video, kalian juga akan melihat bagaimana pengalaman orang-orang yang merasakan makanan ini. Rasanya apa? Ada. Manisnya? Iya. Mineral ya? Berapa 10 berapa? Tapi sebelum itu, ayo kita balik masak. Misi kita hari ini ada dua guys. Yang pertama, kita membuat nasi goreng Meksiko. Yang kedua, the crispiest and tastiest potato wedges. Dan kita mulainya dari nasi goreng Meksiko dulu guys. Nasi goreng Meksiko pun ada 4 bagian utama guys. Yang pertama, kita persiapin bahan-bahannya, yaitu kita potong sayuran-sayurannya. Kedua, kita masak toppingnya, yaitu semua bahan di luar nasi itu sendiri. Ketiga, kita masak nasinya dicampur dengan toppingnya. Keempat, barulah kita sama-sama cobain bagaimana sih rasanya. Hal pertama yang kita akan lakukan adalah apa ya? Jujur guys, ini kalinya pertama banget saya ngupas jagung. Jadi kalau kalian lagi belajar masak, jangan ditiru ya, nanti gerakannya salah lagi. Oke deh, flash mode. Ternyata lebih mudah kalau telunjuknya ditempel di situ guys, dibandingkan pakai cara yang tadi. Oke deh, udah selesai jagungnya. Oke, sekarang kita pengen bawang putihnya dipotong dengan cara mincet. Udah nonton di YouTube, pokoknya mince kayak gitu katanya. Oke, sekarang kita butuhnya bawang merah. Oke, ini agak sedih. Ini makan guys sebenarnya. Terus kita buang aja. Sebenarnya. Have to stop. Tapi ya guys, sebenarnya saya jadi penasaran. Saya pikir bawang bombay yang bikin sedih, ternyata bawang merah juga ya. Tapi apa sih sebenarnya yang membuat bawang merah bisa begitu? Ternyata bawang itu punya alat pertahanannya sendiri guys. Wow, keren juga ya. Ketika kita potong-potong atau dimakan sama hewan, dia mengeluarkan senyawa sulfur yang mudah menguap, dan inilah yang membuat kita menangis. Oke, sekarang saatnya kita beneran masak. 1 tablespoon olive oil, bawang merah dan garlic. Kita akan tumis ini sampai dia wangi. Oke, karena udah wangi, kita masukin paprika. Saatnya kita masukin 500 gram ground beef. Kita tuang sedikit olive oil supaya nggak gosong. Sepertinya saya kebalik, seharusnya olive oil dulu baru dagingnya. Tapi ya sudahlah, kita aduk sampai halus. Terus kita masukin chili powder, jinten. Terus diaduk-aduk lagi guys sampai merata. Black pepper, garam secukupnya, dan powder paprika. Satu ronde terakhir untuk kita aduk-aduk lagi guys. Cabai hijau semangkok,
2 bonggol jagung, kacang hitam secukupnya. Sebenarnya saya kebanyakan sih. Terus diaduk semua sampai merata guys. Terus pastikan jagung dan kacang hitamnya sudah 70% matang sebelum dimasukkan ke wok. Jadi saat di wok sudah tinggal dipanasin sebentar aja. Oke, sekarang kita masuk tahap masak nasinya. Oke, 3 olive oil ya. Masukin nasinya guys. Saatnya kita goreng nasi. Jadi gini guys caranya buat balikin nasi. Oh gitu caranya ternyata. Oh gitu. Meksiko, imported dari Meksiko. Namanya Cholula. Lihat deh guys, ini kecil banget. Baru pertama kali lihat botol cabai sekecil ini. 2 tablespoon. Ini cabai ya. Oke guys, kita tuangin semua topping yang tadi kita udah masak guys. Wow. Hey. Di belakangnya itu nggak ada nasi tuh. Hah? Kayaknya makan ada nasi. Yaudah. Oke, terus guys, sampai rata. Jadi kita harus coba nih, namanya nasi goreng Meksiko. Kalau nggak pernah coba tahun ini juga nggak pernah. Kita lihat rasanya gimana nanti ya. Aduh sih. Inilah nasi goreng Meksiko. Inilah nasi goreng Meksiko. Oke, sekarang gimana sih rasanya? Rasanya apa? Gak enak ya? Sebenarnya guys, pendapatnya cukup beragam ya. Gak gitu, rasanya tuh kayak gimana ya? Gak pernah, kan nasi goreng Meksiko makanya. Kayak nasi biasa tapi udah biasa. Kan kesannya kayak ini jadinya, bukan nasi goreng apa? Lebih berasa kacangnya. Lebih enak nasi goreng Indo. Kalau ini nggak ada rasanya. Kalau Indo tuh ada pedas, asin. Kalau ini lebih berasa daging. Mungkin rempah-rempahnya kurang berasa doang. Maksudnya nggak sekuat kayak makan makanan di Indo gitu. Rasanya enak. Hah? Enak? Ya bener. Kayak ada, Yang manisnya. ya, Ya bener apa ya? kayak ada asam-asam gitu. Kurang. Maksudnya kurang rasa sih. Kurang sedap. Ini 5. Ya 6 lah. 6 dari 10. 6 lah. 6,5 kan? Wah. 7. Wih. Saya tinggi ya. Paling tinggi. Oke, saya tahu apa yang kalian pikirkan. Kok lagunya nggak sesuai banget sih bro? Iya, saya tahu. Saya suka lagunya dan who cares? Ini kan video saya. Kita lanjut. Karena video tadi mempusingkan kalian, sekarang kita akan lebih tenang. Sekarang kita akan membuat the most tastiest and the most crispiest potato wedges yang kalian pernah makan. Oke, kita coba mulai dulu ya. Sebelum kita lanjut ke misi kedua kita mau lihat apa aja yang akan kita lakukan. Kita akan persiapin kentang, kita kupas, rendam, potong, dan dicampur dengan segala bumbu yang diperlukan. Lalu kita masak kentangnya, dan kita akan pakai air fryer. Kita cobain rasanya, semoga enak, please. Terakhir, pelajaran berharga. Saya akan share apa saja yang saya pelajari dari 2 misi kita ini. Oke, kita langsung aja ke nomor 1. Mulai dari sini dulu. Kita bersihkan. Oke, karena mengupas kentang membosankan, kita lanjut aja ke masa depan. Pusing juga diputar-putar begitu. Tapi kentangnya udah bersih guys. Ini kita rendam pakai air panas biar lembut guys. Jujur saya nggak tahu kenapa dikasih garam. Saya cuma ikutin tutorial aja. Oke, sambil kita nunggu, kita bikin cheese sauce.
Pertama, pastinya kita pakai cheese. Oke. Terus kita pakai susu. Kita pakai outside sekarang. Kalau endorse gue ini benar gue suka. Outside. Sama pakai saus. Ini juga lo pertama kali lihat nih, sriracha sauce. Sama butter. Oke, langsung kita timbang-timbang aja guys. Ikutin resep tutor. Ini udah rusak. Apa ya? Susu 2 sendok makan. Nah, masukin dulu guys. Harusnya minus ya. Masukin minus sama minus. Yang minus tuh yang 5 gram butter. Jangan sampai ada yang tersisa guys. Mau di oven selama 5 menit. Jadi karena ternyata Jadi guys, ternyata karena ini bukan salah kita. Itu kesalahan. Ternyata ini bukan keju buat melting. Itu cuma cara yang paling murah. Jadinya nggak melt guys, harus ditumbuk sendiri. Jangan beli ini. Kalau mau melting jangan beli ini. Oke, ternyata kita salah guys. Jadi kita harusnya tuh potong dulu, baru dimasukin ke air panas. Licin guys, jadi lebih susah nih motongnya. Karena memotong kentang juga membosankan, apa perlu kita ke masa depan lagi guys? Gak usah lah ya, tadi udah banyak mahal soalnya. Intinya guys, potato wedges itu satu kentang dibagi 2 selama 3 kali. Dia habis dibagi 2, dibagi 2 lagi, dan dibagi 2 lagi sampai 3 kali. Tapi akhirnya kita berhasil guys, potong kentang-kentangnya. Ih keren loh guys. Jadi kayak apa ya? Kayak telur gak sih? Telur pitan. Telur pitan ujungnya kan bisa begini. Kayak transparan terus dalamnya telur. Oke, kita mau ulang lagi guys. Kita ulang lagi, tadi salah. Tapi nggak apa-apa, kita tetap berjuang. Setelah kita rendam selama 30 menit, saatnya kita keringkan kentangnya. Dan kita masukkan ke plastik dan campurkan semua bumbu yang diperlukan. 2 sendok makan olive oil, lalu kita kocok supaya merata. Lalu kita tambah 2 sendok oregano. Lalu kita juga kasih 2 sendok pati jagung, 1 sendok makan paprika bubuk. Terakhir, kita tambahkan bawang putih guys. Ini hasil dari semua campuran bumbunya. Dan juga 40 gram parmesan cheese. Terakhir, kita masukin breadcrumbs guys. Breadcrumbsnya kayak gini. Oke, kita masukin ya. Kocokan terakhir. Ada bolong ya jadinya, hati-hati bolong. Aduh, bolong banget. Bolong lagi gini lah. Karena pasti ada bolong, kita langsung masukin ke sini aja guys. Tinggal masukin ke air fryer. Kita lihat seperti apa hasilnya. Oke, dibalas satu terakhir, kita masukin kentangnya ke air fryer. Jujur ini pertama kali banget saya pakai air fryer, jadi nggak pernah sekalipun nyentuh nih. Baru pertama kali sentuh. Gimana caranya? Let's think. Ini apa ya? Oh, kameranya sebentar aja guys. Ada plastik. Kok gimana? Oh ya, masukin dulu dong. Masukin dulu, baru kita kasih timer. Karena gue ya bersih lah ya. Amin. Semoga enak tentang guys. Jadi saya pikir nggak bisa masuk semua, tapi ternyata bisa nih masuk semua. Kayak cek sekitar 5 menit. Udah maksimum nih. Ke 200 ya. 200. 5 menit, 6 menit. Oke. Jadi udah bunyi ting sekali kita. Kok gitu sih? Kalau di videonya, saya lihat video itu orang bisa dilempar-lempar gitu. Oke, ini belum jadi ya. Jadi ini baru setengah guys. Ntar kita masukin lagi 6 menit lagi guys. Oke, kalau udah kita lihat dulu apakah udah matang atau belum. Wow, harusnya sudah, tapi nggak tahu juga. Warnanya udah beda guys. Warnanya udah coklat. Coba dulu ya. Kalau misalnya belum, masukin lagi deh. Ih keras. Oke, kurang. Iya keras banget. What? Ya keras banget. Oh, keras banget guys. Nggak harus diapain ya? Ini nggak bisa dibuka deh. Atau ini masih belum matang ya? Oh, good. No. Gimana ya? Coba sekali lagi ya. Coba sedikit lagi. Mungkin lebih garing, lebih lembut ya. Ini nggak lembut ya? Ya. Gue coba dikit ya. Lembut ya. Oke. This is the moment of truth. Kita lihat apakah masih guys hasilnya. Saya begini, jujur visualnya jelek ya.
Rasanya jelek, rasanya juga jelek. Gak ada yang bisa dimakan. Gila. Potongnya susah banget. Ya potongnya biasa. Potongnya susah. Buset. Kayak belum matang apa ya? Dikasih gitu. Kayak kanji sih. Kanji banget. Oke, nggak apa-apa. Sama sekali nggak apa. Cobaan pertama gagal. Nanti kita coba lagi lain kali. Cuma ini nggak enak banget sih jujur. Ini nggak mungkin habis kayaknya. Belum habis tuh. Gimana ya caranya bikin dia bagus? Bikin lebih enak gitu kan sedikit. Gak tahu sih gimana caranya. Oke guys, jadi hari ini kita berhasil membuat 2 menu makanan. Pertama nasi goreng Meksiko dan potato wedges. Nasi goreng Meksikonya menurut saya sendiri sih, yang aku bilang tadi ya biasa aja lah. Kasih nilai 6. Tapi potato wedgesnya, wow, aku kasih nilai 2. Ini benar-benar sampah sih. Dulu mikir kalau misalnya tempat makan gitu ya, terus aku bilang wah makanan gak enak banget. Ternyata nggak semudah itu guys. Masakan tuh sebenarnya nggak semudah itu. Kita harus bisa mengapresiasi juru masak yang lain. Koki masak, kita harus apresiasi mereka. Atau aku aja terlalu cukup ya. Anyway, ini aku kasih nilai 6, ini kasih aku nilai 2. Oh ini masih bisa dimakan guys. Walaupun pertama-tama rasanya hambar tapi dikasih gula dikit, dikasih garam sedikit rasanya lebih enak. Jadi bisa dimakan 6 lah, oke. Ini sih parah sih. Karena aku usahain bikin lebih bagus, aku kasih sedikit daun bawang supaya lebih bagus, tapi ya tetap aja gak enak. Terus sekarang apa yang harus pelajarin? Pertama dari potato dulu ya, dari kentangnya dulu. Aku belajar kalau kayaknya kelamaan deh. Tadi aku kan pertama kan kita salah tadi ya. Pertama itu salah, jadinya mungkin karena kelamaan di air, jadinya malah makin keras. Atau enggak ya, aneh sih sebenarnya juga nggak tahu. Saya pikir kalau misalnya saya masukin dalam air lebih lama, malah hasilnya lebih lembut gitu kan. Tapi sepertinya tidak ya. Sepertinya aku nggak tahu juga apa salah airnya kah, salah air fryernya kah, kurang panas kah, kurang lama kah, atau emang kelamaan ya. Jadi karena kelamaan di dalam air, malah kentangnya jadi keras. Mungkin tadi soalnya lama banget, tadi lebih dari sejam kan. Yang harusnya 20 menit sih. Ya 20 menit jadi sejam. Teorinya makin lama makin lembut, tapi ternyata makin lama makin keras. Jadi ya sudah. Jadi inilah guys yang pertama. Tapi satu hal yang aku pengen ngomongin juga. Ini aku mau kasih unjuk nih. Ini kegagalan aku, ini kesalahan aku. Aku juga emang beneran baru belajar masak, jadi emang bener-bener cukup banget lah. Ini hasilnya seperti ini gitu ya. Tapi ini aku pengen encourage kalian semua juga yang mungkin nggak bisa masak atau lagi belajar masak, jangan nyerah guys. Kita jangan nyerah guys. Awal-awal mungkin seperti ini gitu kan. Awal-awal masih nggak bisa, tapi kan yang aku bilang di awal juga, kegagalan adalah awal dari keberhasilan. Ya kalau kita terus mencoba dan terus belajar, pasti kita akan makin baik, bertumbuh dan ya makin lebih baik gitu kan. Jadi jangan takut salah guys, jangan takut gagal ya. Yang penting mencoba. Oke? Bye bye. Sama bau